Oke, halo teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Ben Bang. Teman-teman saya, cuaca hari ini lumayan tidak mendukung ya. Dari pagi nyampe sore, hampir seharian ya. Hujan tidak berhenti-berhenti. Kesempatan ini saya akan membahas untuk bahan bonsai Kaliandra Sulimaraja. Di belakang saya ya sudah ada bahannya. Yang beberapa minggu yang lalu saya lakukan pengepresan ya. Untuk bahan ini mulai saya setel untuk cabang-cabangnya, koreksi. Dan ternyata semalam ada teman senior saya main untuk mengarahkan adanya pemotongan untuk terusan ke atas. Katanya terlalu tinggi. Untuk teman-teman, kita perlu banyak belajar ya dari teman-teman senior yang sudah mumpuni. Beliau programan membuat dari nol juga pernah. Saya pernah untuk lihat koleksi dia untuk karya beliau yang sudah ikut di ajang-ajang kontes nasional dimanapun. Beliau orang senior ya, orang lama. Oke, kita langsung saja melihat bahannya seperti apa. Mendekat untuk bahan ini. Kita lihat dari depan ya. Untuk bahannya ini dulu dari biji ya. Ini dari biji sudah berumur 2 tahunan. Itu cabang-cabang sudah banyak yang saya setel ya. Ini saya setel sendiri. Semalam memberi pengarahan sudah tepat untuk setel seleksi cabangnya. Tinggal satu yang nanti saya mau potong. Untuk bahan ini sudah agak lumayan. Ini jarang saya sentuh untuk program akar. Ini baru 2 kali saya sentuh dari semenjak tanam dari biji. Oke, saya mau langsung untuk memotong bahan ini. Nanti seperti apa jadinya. Nanti di akhir acara untuk pemotongan ini saya akan sedikit untuk kasih pengertian untuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita sama belajar. Saya minta maaf seandainya nanti untuk penyampaian saya kurang benar untuk teman-teman. Saya siap untuk masukannya untuk teman-teman senior. Kalau ada yang melihat di video saya ini, saya akan selalu tampung dan saya berterima kasih untuk sobat-sobat bonsai dimanapun Anda berada, apapun masukannya. Ini saya lihat tampak dari depannya. Untuk depannya sebelah sini ya, mungkin akan geser ke sini sedikit untuk mukanya. Nah, di sini untuk mukanya ya. Nah, jadi ini tadi kalau dari sebelah agak geser ke kiri sedikit, ini tertutup untuk cabang ke sebelah kanannya tertutup. Ini biar kebuka sedikit sepertinya dari sini ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini untuk ciri-ciri Kaliandra Sulimaraja. Tekstur batangnya seperti hampir mirip pohon asem. Untuk tekstur daun, karakter daunnya karakter daun majemuk ya, sama seperti asem. Oke, saya mau langsung melakukan untuk mencoba press yang semalam dari teman saya dikasih masukan ya. Oke teman-teman, selesai ya untuk ini. Saya lakukan lurus dulu, kemudian ini akan saya lakukan tahap untuk merapikan bekas potongan ini memakai pahat. Saya sederhana, pahatnya yang cekung kayak gini ya, variatif untuk pahatnya. Nanti mungkin ada beberapa yang akan saya gerakkan. Saya tarik pakai rapiah sederhana.
Oke teman-teman, selesai ya saya press. Ini semalam bahan ini dibahas ya. Ini sebenarnya agak terlambat sedikit untuk pemotongan. Kalau dulu pemotongannya nggak terlambat mungkin akan lebih ngepen enak ya, dari besar batang di bawah terus bisa mengerucut kecil ke atas. Nah ini terlambat, saya dulu as motongnya ke atas terlambat jadi udah terlalu oper. Dan ini untuk gerak dasar daripada batang ini terlihat ya untuk teman-teman, dari bawah gerakannya begini, gerakannya gini. Terusan mahkota sebenarnya dulu dari sini ya, berhubung ini telat motongnya, as tengahnya nanti mungkin akan ditumbuhkan titik tunas ini, insya Allah nanti saya berharap kalau tidak bisa diambilkan dari belakang, larinya ke sini sambil menunggu bekas potongan ini menutup. Dan satu lagi teman-teman, ini sudah mulai press ya sebenarnya, untuk cabang sini sudah proporsi, nanti saya tarik ke samping sini, ini sudah proporsi. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum melakukan pengepresan ini bekas potongan kita lihat mendekat ya. Untuk bekas potongan minimal udah jalan ya, jalan sedikit, kira-kira sekian bekas potongan, udah kambium udah mulai jalan, baru lakukan press. Karena kalau kita press ini berat ya untuk kambium jalan, karena yang membangun kulit kambium ini jalan dari pengelosan daun di atas. Oke, sementara ini udah saya tarik ya untuk membuka dimensi daripada belakang ini biar kelihatan tidak tertutup sama ini. Kalau yang awal tadi sebelum dipotong tinggi banget ya, sekian, nanti mahkotanya jatuhnya sekian. Terus kita perlu perhitungan ya, untuk besar batang sekian, tinggi mahkotanya sekian, seberapa proporsi enaknya dilihat. Terus larinya ke kanan dan ke kiri, bentangannya seberapa, mengikuti daripada program akar, menjalarnya ke samping, akarnya beratan kanan apa kiri. Kalau beratan kanan otomatis tajuknya ke sebelah kanan lebih memanjang ya daripada yang ke kiri. Bahkan sebaliknya begitu, seandainya akarnya akar tajuk bawahnya itu beratnya ke sebelah kiri, berarti stang yang sebelah kiri otomatis tajuknya memanjang ke sebelah kiri. Nah ini kita lihat untuk bahan ini nanti mungkin jatuhnya kira-kira sekian ya, naik sedikit untuk habis mahkotanya. Nanti seperti apa bahan ini sedikit terlambat, tapi ini menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Keterlambatan ada di satu ini untuk pemotongan as tengahnya, ke tengahnya terlambat, jadi kurang ngepennya kurang sedikit. Tapi nanti kita lihat, mudah-mudahan ini nanti bisa tumbuh titik tunas, dan seiringnya jalannya kambium ini nanti mempunyai gerak dasar seperti apa yang kita inginkan. Tapi kita tidak bisa memaksakan alam ya, kita mengikuti ini nanti bagaimana, kita tinggal menyempurnakan dengan campur tangan kita yang membuat karya seni bonsai. Nanti mungkin saya potong sekian, dan ini sedikit ada kesalahan juga ya, dari kita lihat sebelah kanan. Oke, seharusnya cabang pertama ini lebih besar daripada untuk cabang yang kedua. Nah, saya berusaha ini nanti saya kejarkan sedikit, makanya saya masih los. Kalau yang ini sudah saya potong ya, karena sudah oper, besar batangnya lebih besar daripada cabang pertama. Oke teman-teman, ini sedikit dari kami menyampaikan untuk belajar ke teman-teman senior, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai kita telat potong di atas, karena kita belajar tentunya tetap ada kekurangan, kesalahan itu kita wajar ya, karena kita mungkin proses fokus bawah, jadi di atas udah ada stang 1-2 yang enak, telat potong terjadi seperti bahan contoh di layar kaca teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi sedikit dari kami channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita sama-sama belajar ya, kita belajar program akar, gerak dasar di lahan kebun,
apapun itu hasil karya kita, yang penting kita tetap semangat, terus berani bertanya sama orang-orang senior, belajar. Dari kami di channel Bonsai Gembeng cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.